Saya itu terpanggil hati ya untuk membangun desa karena saya melihat lingkungan di tempat saya ini kebetulan SDM-nya, terutama SDM-nya dari warga itu sangat rendah. Karena saya melihat lingkungan di tempat saya ini kebetulan SDM-nya, terutama SDM-nya dari warga itu sangat rendah. Kemudian penghasilan dari keluarga itu orang tuanya juga banyaknya jadi kuli. Lah saya mencoba mengangkat untuk mendirikan organisasi seperti PKK gitu. Lah kemarin itu karena tuntutan PKK itu juga harus punya PAUD, punya TK. Lah kebetulan saya memang guru, artinya jadinya ya ingin pokoknya anak-anak Jeruk Sari itu pintar-pintar. Kebetulan sampai sekarang juga alhamdulillah banyak sih yang jadi sarjana. Kamu banyak yang satu. Iya, karena saya udah buka pola pikir warga itu. Jadi orang tua kesadarannya juga alhamdulillah semakin meningkat sekarang. Jadi mengantar anak itu juga dengan senang. Yang saya belum terwujud itu Mas ya ada parentingnya orang tua. Orang tuanya. Jadi misalnya orang tuanya itu datang mengantar tapi tidak hanya dongeng sendiri. Ada materi. Nanti ada materi juga yang kita datangkan sumber yang narasumber yang memberikan mungkin cara mendidik anak-anak di rumah atau cara mendampingi dia belajar seperti itu tuh yang belum saya bisa tercapai gitu. Kemudian ya semua ini kerja saya dan teman-teman ada beberapa di sini yang juga sebagai relawan pendidikan itu memang yuk kembali ke yang memberi rezeki aja karena kebetulan selama ini kita tidak ada fokus dari desa itu untuk membayari guru yang layak gitu loh maksudnya. Paling hanya 400.000, malah awalnya dari 300.000. Nah sekarang ya semua disyukuri. Ya. Nah, itu ya, kuncinya itu. Bersyukur. Ikhlas gitu. Dan alhamdulillah ternyata warga itu memang menyambut kita dari mengadakan pendidikan sejak dini itu maksudnya. Nah terus kemarin pas kondisi banjir itu di TK sama PAUD-nya gimana? Kalau TK sama PAUD kemarin selama libur, banjir itu libur berapa lama? Ya memang libur total ya, terutama itu karena rumahnya pada kebanjiran. Tapi sebelumnya itu sebelum banjir besar itu sempat kita mengadakan pembelajaran di rumah. Iya, jadi di rumah-rumah berkelompok. Dan termasuk karena wali murid itu ada rumah yang memang sama sekali tidak layak, itu di rumah saya di sini. Jadi di depan itu satu kelas, di sini 2 kelas. Jadi di 2 ruang ini. Jadi ada 3 kelas. Paginya TK, sorenya PAUD. Tapi sekarang udah kembali berangsur normal, kembali ke sekolah-sekolah, tapi juga ternyata kemarin ada dari pengawas itu ya. Pengawas itu memantau kita supaya jangan dulu tatap muka. Gitu. Ya mungkin beda Mas kali sama muslimat ya. Kalau muslimat kan ikutnya depak ya. Kita manut sama dinas itu. Anak-anak itu tetap belajarnya di rumah, tugas tetap kita beri dari sekolah. Jadi nanti hari Senin ngambil tugas-tugasnya kita layani, nanti hari Sabtu mengembalikan. Oke. Terakhir mungkin Bu untuk Aziz dan
untuk Lazis. Nah, Iya ya, ini kok Lazis ja- merupakan bener-bener kok ya jadi lampu, mungkin nanti ini jadi lampu penerang karena buku-buku dan mainan ini kan juga kok dibatukan ke kita. Nah ini nanti terima kasih sekali sampaikan pada komunitasnya Donatur. karena ini kelihatannya kan sangat bermanfaat lah TK dan PAUD. Nanti ini untuk menambah pengetahuan anak, untuk menambah keimanan anak. Nanti kita melatihkan dan membaca tulis Quran gitu ya. Itu juga termasuk buku-bukunya kan, itu ada mungkin buku cerita ya. Buku cerita. Itu yang tentang Islami. Seperti itu. Oke, sukses selalu Ya, Bu Galuh untuk perjuangannya. Mudah-mudahan barokah ya. Amin, amin, Oke, amin.